Ketika kalian bermusuh-musuhan, kemudian kami jinakkan hati-hati kalian. Ya Allah ingatkan kenikmatan Allah yang Allah berikan pada kita kaum muslimin dalam bentuk ukhuwah. Ingatlah kalian, sebelum datangnya Islam kalian bertikai, berpecah belah, bermusuh-musuhan, tetapi dengan datangnya Islam kalian bersaudara. Para hadirin yang saya muliakan, sekarang ini mari kita renungkan bersama. Kalau tadi sekelompok orang hidup bersama Nabi, hadir di masjid Nabi, berjalan dengan para sahabat Nabi, mengolok-ngolok sahabat Rasul yang berjuang membela agama Allah, membela Rasulnya. Turun ayat. Disebutkan dalam riwayat, di dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa sahabat Abdullah bin Umar melihat mereka bergelantungan di onta Nabi, memegang tali onta Nabi, sambil meminta maaf, ya Rasulullah, kami hanya bermain-main, kami hanya bergurau ya Rasul. Mereka terus terseret onta Nabi. Nabi tidak keluar dari lisannya kecuali membacakan ayat tadi. La ta'tadziru. Jangan kalian mencari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Mereka, ya Rasulullah, kami hanya main-main ya Rasul. Rasulullah hanya menyampaikan amanat wahyu. Diulang oleh Nabi ayat tersebut, dibacakan. Berarti agama ini serius gitu. Islam ini nggak main-main. Mari kita dengarkan apa yang terjadi di zaman kita. Beberapa waktu yang lalu muncul sebuah tulisan yang ditulis oleh seorang pegiat apa yang sekarang diistilahkan dengan Islam Nusantara. Padahal yang kita kenal ya Islam rahmatan lil alamin, nggak ada yang lain. Dia mengatakan bahwasanya Al-Quran, kalau kita lihat, kita bandingkan dengan Injil, pada Al-Quran itu ada kelemahan-kelemahan. Dan Injil memiliki kelebihan-kelebihan. Sehingga saya menyarankan umat Islam untuk juga membaca Injil. Masya Allah. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam yang sudah Allah katakan telah sempurna. Yang Allah katakan sebagai hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah katakan lilladzina amanu hudan wa shifa. Al-Quran itu berfungsi sebagai petunjuk dan obat bagi orang-orang yang beriman. Dengan mudahnya dia menulis dan mengatakan pada Al-Quran ada kelemahan-kelemahan. Ya, kalau ketika ada sebuah media kafir di negeri barat sana pernah menghina Al-Quran, kemudian muncul sekelompok orang yang itu juga tidak dibenarkan dalam Islam, tindakan seperti itu, anarkis, teroris. Ya, marah mereka ketika Al-Quran dihina. Akhirnya terjadi pembunuhan dan penyerangan. Memang pantas untuk marah. Walaupun kita menyatakan solusinya tidak demikian. Nah, marah karena diinjak Al-Quran. Tapi yang melakukan itu orang yang tidak berpakaian Islam. Yang mengucapkannya itu bukan orang yang mengklaim dirinya sebagai Muslim. Lalu bagaimana ketika kita mendengar ucapan semisal ini dari seorang berbaju Islam? Tidak cukup sampai di sana. Seorang lagi, maaf saja, dari pegiat apa yang dinamakan dengan Islam Nusantara. Kita nggak tahu mau dijadikan apa muslimin di negeri ini. Dia mengatakan bahwa ternyata kebenaran itu tidak tunggal, tidak satu. Semua agama memiliki nilai kebenaran. Kita sebagai umat Islam jangan sok merasa paling benar. Benar demikian? Sementara Allah mengatakan innad dina indallahi, sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah, diakui oleh Allah hanya Islam. Dalam ayat lain Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, tidak akan pernah Allah terima darinya agama tersebut, dan di akhirat dia tergolong orang-orang yang merugi. Kemudian kita tidak boleh untuk meyakini Islam sebagai agama satu-satunya yang benar. Tidak cukup sampai di sana. Si pegiat Islam Nusantara ini pun mengatakan, kalau nanti di akhirat kita bertanya kepada Allah tentang agama yang benar ini, Allah hanya tersenyum simpul, seraya menunjukkan, membukakan surganya, dan ternyata di sana didapati
ada Muhammad. Dan ternyata di surga itu juga ada Yesus. Di surga itu juga ada Martin Luther. Allahu Akbar. Di surga itu ternyata ada Mahatma Gandhi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berdiri bulu kuduk kita mendengar ucapan seperti ini. Kalau tadi sekelompok orang di masa Rasul hanya mengatakan kepada sahabat-sahabat Nabi seraya bergurau, kalian penakut kalau berperang. Kalian ini senangnya makan saja. Turun ayat. Lalu bagaimana dengan ucapan seperti ini? Muncul lagi seorang yang mengatakan bahwa Nabi Adam, Nabi yang mulia, ayah seluruh manusia ini, yang Allah muliakan dan Allah perintahkan para malaikatnya untuk bersujud kepada Adam, kecuali iblis yang tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Seorang muslim ketika mendengar nama ini muncul pengagungan di dalam hatinya. Nama yang mulia. Para hadirin yang saya muliakan, ada yang berani mengucapkan sebenarnya Nabi Adam, atau dengan bahasa dia sebenarnya Adam itu diusir dari jannah bukan karena makan buah khuldi, tapi tidak lain karena melakukan hubungan incest, hubungan persetubuhan seorang ayah dengan putrinya. Hawa itu bukan istri tetapi putri. Sehingga dengan itu Adam yang hidup di komunitas Eden diusir oleh masyarakat di komunitas Eden itu tadi karena telah melakukan hubungan yang tidak senonoh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bahkan kita semua umat Islam yakin bahwa jannah dan surga yang Allah letakkan Nabi kita Adam dahulu adalah jannah kaum mukminin yang berada di atas langit yang ketujuh, sebagaimana diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran dan diberitakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, dan disampaikan oleh para ulama sejak masa sahabat, tabi'in, tabi'in, para imam kita yang 4, semuanya pun mendidik umat dengan keyakinan ini. Dia mengatakan dengan ringan dan entengnya, dan tempat Adam dahulu itu adalah sebuah komunitas yang sudah mengenal cocok tanam. Diistilahkan dengan komunitas Eden. Komunitas ini berada di muka bumi. Tidak seperti yang diceritakan Al-Quran. Tidak seperti yang diceritakan Al-Quran. Wahai saudaraku umat Islam, Al-Quran kita sedang diinjak-injak oleh sekelompok orang bernamakan dengan nama-nama Islami. Terdidik di perguruan tinggi berlabelkan Islam. Allah mendengar semua ini dan Allah tidak lalai. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucapkan sebuah ucapan kecuali di situ ada malaikat raqib dan atid yang selalu mencatat. Inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya bersama kalian itu ada para malaikat yang mulia yang mereka selalu mencatat, menulis apa saja yang dilakukan oleh umat manusia. Muncul lagi dari orang-orang yang semisalnya melecehkan syariat Rasulullah SAW. Wahai saudaraku, kalau Anda benci kepada seseorang, jangan sampai syariat yang menjadi korbannya. Jangan sampai Al-Quran yang menjadi bulan-bulanan. Jangan sampai Allah Tabaraka wa Ta'ala yang jadi bahan gurauan. Betapa kita ini takut atas keselamatan negeri kita, keselamatan anak cucu kita, yang sekarang pemahaman seperti ini berusaha untuk dilegalkan melalui jalur dan media pendidikan. Dan sudah mereka berjalan jauh berjalan memasukkan program-program ini. Demikian kondisi umat. Allah itu tidak lemah. Allah itu besar, agung, kuat. Telah banyak sejarah yang kemudian Allah hancurkan suatu kaum karena pelanggaran dan kemaksiatannya. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini beberapa contoh apa yang terjadi di zaman kita
sebagai pelajaran bagi kita semuanya bahwa seorang muslim itu hendaknya dia selalu mengoreksi, mengevaluasi ulang apa yang akan keluar dari lisannya. Karena semua ini diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita hendaknya dengan sungguh-sungguh berusaha membentengi iman kita, iman keluarga, anak istri kita, iman saudara-saudara kita kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kaum muslimin dimanapun berada. Semoga Allah memberi bimbingan kepada kaum muslimin di negeri ini secara khusus, di atas bimbingan wahyu Allah Al-Quran dan hadis Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah membimbing pemerintah kita, Allah memberikan hidayah kepada mereka, dan Allah tanamkan di dalam hati mereka cinta Al-Quran, cinta Islam, cinta kaum muslimin. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.